kita akan membahas bagaimana titik entry itu kita tempatkan ya. Maka kita akan membahas berikutnya adalah terkait dengan entry, titik entry atau trigger. Jadi trigger ini kita tempatkan setelah proses memahami karakter candlenya, setelah kita melihat area pentingnya, support, resistance, retracement, range harian dan sebagainya. Setelah ketemu, baru nanti kita tempatkan titik entry-nya. Di mana entry-nya? Dalam entry ini hanya ada dua, apakah nanti dia akan melanjutkan tren atau berbalik. Ini lanjut tren atau berbalik dari tren. Cuma ada ini, trigger kita hanya ada dua, apakah dia lanjut tren atau berbalik. Lanjut tren ini biasanya ditandai dengan break level, break support, break resistance. Ini yang biasanya kita tandai saat dia akan berlanjut. Kalau dia tidak mampu menembus area support atau resistennya, maka bisa jadi dia akan berbalik. Nah, berbalik ini lebih banyak ya, lebih banyak cirinya karena banyak sekali karakteristik yang harus kita pahami. Beda dengan lanjut, kalau lanjut hanya break level, sudah kelihatan nanti. Kalau berbalik ini ada beberapa petunjuk ya. Yang pertama dari penolakannya atau rejeksi. Yang kedua dari loss momentum atau kekuatan yang mulai berkurang. Ada rejeksi, adanya loss momentum. Kemudian bisa juga karena berada di puncaknya, di area support resisten itu sudah berat. Artinya sudah mencapai titik jenuhnya, sehingga tidak ada rejeksi di sana, tidak ada penolakan, tidak ada pengurangan kekuatan, tapi tiba-tiba ada perubahan warna. Ada perubahan warna. Maka ini juga bisa menjadi pertanda akan pembalikan, akan berbaliknya market. Ya, berbalik itu bisa hanya mencapai setengahnya atau bahkan menjadi permanen, jadi pembalikan sementara, atau bisa permanen. Pembalikan sementara itu namanya koreksi, pembalikan permanen itu namanya reversal. Jadi ketika mau berbalik, ini petunjuknya minimal ada dua, harus kita lihat. Yang pertama, apakah ada rejeksi? Kalau ada rejeksi, maka harus ditambah dengan konfirmasi warna, perubahan warna. Yang kedua, kalau ada loss momentum, sama, konfirmasinya adalah perubahan warna. Bagaimana kalau tidak ada rejeksi, tidak ada loss momentum, hanya ada perubahan warna? Maka kita lihat apakah perubahan warna itu signifikan atau tidak, kita ukur dengan candle sebelumnya. Kalau lebih dari setengah candle sebelumnya, maka bisa jadi konfirmasi. Tapi kalau masih kecil, maka butuh satu candle warna lagi. Satu candle warna lagi. Nah, sekarang kita coba berikan contohnya. Yang pertama dulu dari rejeksi. Rejeksi saja tidak cukup, kita tunggu konfirmasinya, yakni ada perubahan warna di sana. Saya coba untuk bersihkan di kondisi saat ini ya. Oke, perhatikan yang gampang. Saat dia bergerak naik, jadi bergerak naik itu ada ukuran signifikan apa enggak? Kalau ini kan kelihatan ya. Bagaimana kita bisa melihat ini signifikan pergerakannya? Oke, ini namanya break level. Kemudian ada koreksi, kemudian ada naik lagi, ada koreksi lagi, ada naik lagi. Ini cukup tren sudah. Sehingga ketika dia mulai menipis kekuatannya sampai di atas, mulai menipis, kemudian ada rejeksi. Adanya rejeksi, penolakan, ada sumbu yang signifikan. Sumbu itu signifikan atau valid ketika ukuran sumbunya setidaknya 3 kali body, minimal 3 kali bodinya. Kalau setengah bagaimana? Ya tetap ada rejeksi, tetapi tingkat validitasnya
akan lebih kuat kalau dia lebih panjang atau setidaknya minimal 3 kali body. Dari sini kita lihat sudah ada rejeksi, powernya sudah mulai habis. Hijau ini powernya sudah habis. Maka kalau ada rejeksi, maka butuh konfirmasi adanya perubahan warna. Karena ini trennya naik, kita menunggu warna merah. Kita menunggu warna merah. Kalau warna merah ini tidak signifikan, maka kita tunggu berikutnya. Ya, ini hijaunya pendek, ada yang lebih panjang, maka dua candle ini kita gabungkan. Untuk apa? Untuk menguji kekuatan konfirmasinya. Ini saya contohkan hijau ya. Nah, kemudian kalau konfirmasinya ini merahnya kurang dari setengah, maka butuh satu konfirmasi candle merah lagi. Tapi kalau sudah minimal lebih dari setengah atau setengahnya, maka cukup untuk mengkonfirmasi akan perubahan tren. Sehingga kita bisa menempatkan posisi sell di sini. Nah, ini juga berlaku nanti di time frame M5 juga bisa, di M15 juga bisa. Jadi melihat triggernya bisa dengan time frame kecil sehingga peluangnya lebih banyak. Tapi targetnya diturunkan, target profitnya. Sell kita taruh di sini. Resiko itu kalau kita mau SL taruh di atas dari levelnya. Atau kita bisa tarik 350 sampai 400. Kalau terlalu kecil bagaimana? Tidak masalah ya. Segini juga boleh. Kemudian targetnya ya harus lebih besar. Untuk rasio yang sehat harus lebih panjang dari resikonya. Apakah 1,5 atau 2 kalinya, ya terserah nanti mana yang paling nyaman. Targetnya di situ saja. Ya, kalau sudah tercapai sudah, jangan menunggu sampai banyak, tidak usah. Belajar kita konsisten mencari atau mengikuti aturan mainnya. Kalau targetnya tidak mau yang seperti ini kan kecil, misalkan hanya 300, saya pengen 600 ya tidak masalah. Pengen 600 misalkan. Maka nanti harus siap floating lebih panjang lagi. Oke, ini dari rejeksi ya, dari rejeksi. Begitu juga nanti di saat dia turun ya, saat turun diperhatikan karakteristik candlenya yang terakhir. Kemudian yang kedua ada loss momentum. Loss momentum ini adalah momentum atau power yang berkurang. Power yang mulai melemah. Power apa? Iya, terlihat trennya di mana? Kalau trennya naik berarti power buyer, power buy. Ya, kalau dia turun power sell. Ya, kita coba lihat yang ada powernya berkurang atau istilahnya ada loss momentum. Tentunya kita lihat dari sisi tren dulu. Kita selalu perhatikan dia naik atau turun, selalu kita perhatikan. Misalkan begini, yang kuat ya, saya coba untuk lihat yang loss momentum yang kuat, baik di atas atau di bawah sama ya. Oke, ini saya contohkan di posisi atas dulu ya, di posisi naik dulu. Ini momentum ya, ini nama momentum. Meskipun hanya sendiri, tapi kekuatan bullish ini cukup signifikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika naik, perhatikan dari historinya ya. Ini hijaunya tebal, tidak ada penolakan, kemudian diikuti momentum lagi. Ini momentum bullish ya, kekuatan buyer yang sangat signifikan. Ketika kita sudah melihat candle terakhir itu sudah
ada kekuatan yang luar biasa, jangan pernah melawan. Mungkin selama ini kan sering kita, oh sudah tinggi, kita sell. Sudah tinggi lagi, sell lagi. Tinggi lagi, sell lagi. Bahkan sampai habis. Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena kita hanya berandai-andai nanti akan berbalik. Padahal belum ada petunjuk. Jadi kalau tidak ada petunjuk, jangan melawan. Ini kekuatan bullish-nya luar biasa. Kemudian berikutnya masih lanjut. Powernya masih kuat. Masih punya momentum yang besar, tetapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya yang jauh lebih besar, maka ini adalah penurunan momentum. Yang pertama ada penurunan momentum, loss momentum. Yang selanjutnya di sini ada rejeksi, penolakannya. Ini ada rejeksi. Meskipun tidak 2 kalinya, meskipun tidak 3 kali lipatnya dari bodinya, tetapi rejeksi ini menunjukkan hadirnya kekuatan seller. Dari momentum sudah mulai berkurang. Tapi tidak bisa kita sell di sini, tidak ada petunjuk, tidak ada konfirmasi. Mau masuk posisi buy, sudah mulai ada rejeksi, sudah mulai ada pengurangan, hati-hati juga. Maka berikutnya kita tunggu saja dulu candle baru terbentuk. Kalau sudah terbentuk, kita amati. Yang pertama tingginya di sini. Tingginya di situ ya. Kemudian selanjutnya ini buyer ini masih ada kekuatannya. Mencoba menekan lebih tinggi, tapi pada akhirnya gagal. Nih turun hingga ditutup di bawah harga tingginya di sini. Meskipun sempat membentuk harga lebih tinggi, tapi pada akhirnya ditutup di bawah. Ada 2 rejeksi. Yang selanjutnya dari kekuatan ini jauh berkurang. Dari kekuatan ini jauh berkurang. Maka ini disebut dengan loss momentum. Apakah bisa sell? Bisa saja, tapi belum terkonfirmasi namanya. Nah, terkonfirmasi itu setelah ada perubahan warna dan dia lebih dari setengah dari body sebelumnya. Maka ini adalah konfirmasi. Tapi sayangnya ini ganti candle, ganti hari ya. Mungkin kalau pas di tengah, kita bisa langsung entry di sini. Ya mungkin pas di menit-menit terakhir jelang penutupan, bisa saja kita entry. Tapi yang jelas ini ada petunjuk akan turun. Selanjutnya ketika dia turun juga demikian. Kecil menjadi besar, ini momentum, jangan dilawan. Momentum itu berarti kekuatannya penuh. Menjadi momentum besar berarti masih berlanjut. Akhirnya makin berkurang. Besar mulai berkurang, mulai berkurang. Ada rejeksi, ada loss momentum di sana. Maka ini sebagai konfirmasi akan bergerak naik. Sehingga kita bisa entry di sini atau di sini. Ya, targetnya tentu sesuai dengan perhitungan kita. Mungkin 300, mungkin 500. Intinya sejauh mana kita nyaman mengambil target itu. Misalkan 300 ya, sampai di sini saja. Misalkan 500 sampai di sini aja. Kemudian resikonya di mana? Resiko taruh di bawah levelnya. Ini levelnya, taruh di bawah. Kalau kita buat rasio bagaimana? Kalau jaraknya sudah tinggi, misalkan kita mengambilnya di sini ya.
maka targetnya harus lebih besar. Kalau jaraknya di sini, tentu juga harus lebih besar. Nah, tapi diingat, kalau resikonya ambil di atas 300, maka jangan menggunakan perbandingan lebih besar ya. Pakai rasio yang sama atau setidaknya lebih sedikit lah. Karena resikonya terlalu jauh. Biasanya kita menggunakan resiko itu 300 hingga 400. Jadi 400 sampai di sini. Kira-kira. Kalau tersentuh bagaimana? Resiko, namanya resiko. Jadi nanti silahkan diuji apakah kita menggunakan cut loss, SL, averaging atau sweep ya. Kita bisa memilihnya. Nah, ini yang disebut dengan loss momentum. Mungkin kita bisa lihat lagi ya yang lain ya. Loss momentum itu bagaimana ya? Loss momentum itu saat awalnya dia besar, kemudian menjadi lebih kecil, kemudian ada perubahan warna yang signifikan.